manfaat ya rabbal alamin thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim walamma tawajjaha tilqa'a madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tafsirnya yang di pinggirnya tulisan kecil, walamma qasada Musa bila damadiyana wa kharaja min sultani fir'auna qala asa rabbi an yurshidani khayra tariqin ila madyan. Nggak ketinggalan? Ulang lagi. Walamma qasada Musa bila damadiyana wa kharaja, ini kita belajar bahasa Arab langsung juga ini ya. Wa kharaja min sultani fir'auna qala. Kita belajar bahasa Arab aplikatif, ini langsung kita aplikasikan. Asa rabbi wa kharaja min sultani fir'auna qala asa rabbi an yurshidani khayra tariqin ila madyana. Oke. Walamma qasada, maka ketika Nabi Musa bermaksud untuk menuju kemana? Bilada Madyan, negara Madyan. Wa kharaja, dan beliau keluar min sultani Fir'auna, dari kekuasaan Fir'aun. Halo. Loh. Tabeki limada. Wa kharaja min sultani Fir'auna, dan keluar dari kekuasaan Fir'aun, sudah keluar dari kota Mesir, negara Mesir, di mana di situ di bawah pemerintahan dan kekuasaan Fir'aun. Qala, beliau berkata, Nabi Musa berdoa, asa rabbi, mudah-mudahan ya Allah, ayyarsyudani khayra tariqin ila madyan. Semoga Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala, menunjukkanku, memberikanku petunjuk kepada kebaikan, yakni jalan menuju ke kota Madyan. Jadi Nabi Musa hijrah keluar dari Mesir, di mana pemimpinnya pemerintahan Taghut Fir'aun yang hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Lanjutan dari tafsir pekan lalu, yang mana Nabi Musa telah membunuh seorang Bani Israel. Maka kemudian Nabi Musa mengikuti nasihat dari rajulun min aqsal Madinah, dan beliau menuju ke kota Madyan. Beliau berdoa, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Jadi doa ini juga bisa kita panjatkan, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Di mana Madyan itu? Kalau Madyan itu di mana sekarang? Kita kenal ada Madain Saleh, Madain Syu'aib, Madain siapa lagi Nabi siapa? Qala Syu'aib. Ya, kota yang dihuni oleh kaumnya Nabi Syu'aib.
di Madian. Madian itu di sekarang Provinsi Tabuk, Saudi Arabia. Sekarang namanya Tabuk ya, Provinsi Tabuk, Saudi Arabia. Kalau Madain Saleh juga di Saudi Arabia yang Al-Ula itu ya. Itu kotanya Nabi Soleh dan kaumnya yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Madian Nabi Musa alaihissalam menuju ke kota Madian. Silakan dibaca, siapa yang mau baca atau saya tunjuk? Walamma qada Musa. Wardi angkat tangan, silakan. Bila ada. An yurshidani. Ahsanti barakallahu fiik, mumtazah, Masya Allah. Pintar, sudah bisa membaca tafsirnya, Masya Allah, barakallahu fiik. Dan juga paham maksudnya, maknanya sudah dibaca dengan benar. Selanjutnya, walamma warodama amadian. Nah, surat Al-Qasas ini berisi kisah-kisah. Walamma wasalama amadiana, ayat 23. Di pinggirnya, tulisan kecil tafsirnya. Walamma wasalama amadiana, maka manakala Nabi Musa sampai pada sumber air di Madian. Walamma wasalama amadiana, wajada alaihi, wajada menemukan alaihi di sumber air Madian. Banyak dapat kosakata. Menemukan siapa? Jamaah minan nas, jamaah segerombolan minan nasi dari orang-orang. Yaskuna memberikan minum mawashihim hewan ternaknya. Mudah apa, silakan ambil tafsirnya. Buku tafsirnya. Walamma wasalama amadiana wajada alaihi jama'a minan nas yaskuna mawashihim. Yaskuna memberi minum mawashihim hewan ternaknya. Mawashi. Wajada beliau menemukan min duni tilkal jama'ah, di dalam segerombolan orang tersebut, imra'ataini, imra'atun satu wanita, imra'ataini dua wanita, munfaridataini sendirinya, berdua sendirinya wanita, munfaridataini ya, berdua sendirinya hanya perempuan, anin nas dari golongan manusia yang lainnya. Tahbisani, kedua wanita tersebut menghalangi ghanamahuma, kambing-kambing mereka, anil ma'i dari meminum air. Kambingnya ditahan dulu, nggak boleh ambil minum air dulu, nggak boleh mendekat ke sumber air dulu. Kenapa? Li'ajzihima wa dha'fihima, karena kelemahan keduanya. Ya, wanita lemah karena yang ambil antri air semuanya laki-laki. Li'ajzihima, karena lemahnya wanita berdua tersebut, wa dha'fihima, dan lemah. Dha'af sama ajz muradif, persamaan kata, sinonim, sama-sama lemah artinya. An-muzahamatir rijal, dari berdesak-desakan bersama kaum laki-laki, rijal laki-laki, muzahama desak-desakan. Mana tadi? An-muzahamatir rijal, dari desak-desakan bersama laki-laki. Watattadirani, kedua wanita tersebut menunggu saja, sabar menunggu, hatta sampai tasdura anhu, keluar dari sumber air. Siapa?
mawashin nas, hewan ternak orang-orang. Summa kemudian tasdiyani, dia berdua, wanita berdua tersebut memberikan minum masyiyatahuma, hewan ternaknya. Sudah. Falamma ra'ahuma, maka ketika Nabi Musa melihat kedua wanita tersebut, Nabi Musa alaihissalam raqqalahuma, beliau kasihan kepada kedua wanita tersebut. Raqqalahuma, beliau tersentuh hatinya, kasihan kepada dua wanita tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi Musa berkata, Ma sya'nukuma, kenapa kalian berbuat seperti itu? Qalata, kemudian kedua wanita tersebut menjawab, Qalata, la nastati'u, kami tidak sanggup, muzahamatar rijal, desak-desakan dengan kaum laki-laki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, boleh dijalankan ya. Ya, ya. Nanti siang bisa jam 1-an lah. Saya ke sana mau tarik tunai. Bisa ya, Mbak? Ya. Berapa ya? 22. Oke, ya. Ya. Alhamdulillah. Sudah? Qala la nastati'u muzahamatar rijal. Dia menjawab, kami tidak sanggup desak-desakan dengan laki-laki. Wala nasqi, dan kami tidak memberikan minum hewan ternak kami hatta, sampai yasdi an-nasu, sampai orang-orang lain sudah memberi minum hewan ternaknya. Nah, hatta yasdiya an-nasu. Hatta artinya sampai, yasdiya memberikan minum an-nasu, orang-orang, memberikan minum ke hewan ternaknya. Wa abuna, dan ayahanda kami, Syaikhul kabir, sudah tua, sudah sepuh usianya. La yastati'u, tidak sanggup, an yasdia, ayah kami tidak sanggup untuk memberi minum masyiyatahu, hewan ternaknya. Masyiyatahu, hewan ternaknya. An yasdia, untuk memberikan minum masyiyatahu, hewan ternaknya. Begini di pesantren-pesantren, kalau kita kajian, kita terjemah, tapi ditulis dengan huruf Arab pego. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa tulis pakai bahasa Indonesia. Tulis kecil-kecil di bawahnya, yang kita nggak bisa baca kita harokati. Begitu kajian di pesantren. Di mana? Boleh taruh, kasih harokat. Begitu kalau santri belajar kajian tafsir, gak cuma dengar, pegang bukunya, namanya dimaknani. Kalau di Jawa pakai bahasa Jawa, kalau di Sulawesi pakai bahasa Bugis mungkin ya, pakai bahasa Jawa, kemudian ditulis pakai Arab pegon namanya. Misalnya hatta, sehingga, ditulis yaski, ngewai, ngombe, itu tulis pakai bahasa Jawa, tapi ditulis Arab. Kalau kita tulis Indonesia saja, tidak apa-apa.
Namanya Arab pegon. Lidhafihi karena lemah, sudah sepuh maka lemah. Wa kibarihi dan banyaknya usianya, sudah tua, karena sudah tua. Baik, saya bacakan lagi harokatnya. Walamma wasala ma'a Madyana wajada alaihi jama'ah minan nasi yasbuna mawashihim wa wajada min duni tilkal jama'ah imra'ataini mufradataini 'anil nasi tahbisani ghanamahuma 'anil ma' tahbisani ghanamahuma 'anil ma' li ajzihima wa dha'fihima an muzahamatir rijali wa tantadirani hatta tasdura anhu mawashin nas thumma tasbiyani masyiyatahuma falamma ra'ahuma Musa alaihi salam raqqalahuma thumma qala ma sya'nukuma qalata la nastati'u muzahamatar rijali wala nasbi hatta yasbiyan nasu wa abuna syaikhun kabir la yastati'u an yasbiya masyiyatahu lidhafihi wa kibarihi. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikisahkan ketika Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di kota Madyan, sampai di sumber mata air, maka beliau dapati banyak orang-orang yang sedang berkumpul ngantri untuk memberi minum hewan-hewan ternaknya. Dan di antara gerombolan orang tersebut beliau dapati 2 orang wanita, ya, sendirinya wanita, yang mana kedua wanita tersebut masih menahan kambing-kambingnya untuk menuju ke sumber mata air. Ditahan dulu karena keduanya adalah seorang wanita, yang mana wanita itu adalah lemah dibanding laki-laki, sehingga tidak bisa untuk berdesak-desakan dengan laki-laki. Ya, karena beliau berdua menjaga adab. Masa wanita kok bercampur baur dengan laki-laki? Jadi sabar, keduanya menunggu sampai para laki-laki itu selesai memberi minum hewan-hewan ternaknya. Ini adab dalam Islam yang diajarkan kita sebagai wanita, harus memiliki rasa malu, harus menjaga diri agar tidak bercampur baur dengan laki-laki. Sehingga beliau berdua menunggu orang-orang selesai memberikan minum kepada hewan ternaknya, baru kemudian hewannya digiring untuk menuju ke sumber air. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam melihat kejadian pemandangan seperti itu, beliau pun merasa iba, merasa kasihan kepada kedua wanita tersebut. Kemudian beliau bertanya, kenapa kok tunggu paling akhir? Kan bisa lebih dulu, ya. Nah, maka kemudian 2 wanita tersebut mengatakan, tentu kami tidak bisa untuk kemudian berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, sehingga kami menunggu mereka selesai memberikan minum hewan ternaknya, barulah kami ajak hewan ternak kami untuk mendekat dan minum air. Kemudian kedua wanita tersebut menceritakan kepada Nabi Musa, kami memiliki seorang ayah, namun ayah kami sudah lanjut usia, beliau sudah sepuh, sehingga tidak mampu lagi untuk kemudian memberikan minum hewan-hewan ternak kami.
Selanjutnya pada ayat 24, fasaqalahuma tsumma tawalla ila dzilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fasaqa Musa, maka Nabi Musa memberikan minum lirmar'ataini kepada kedua wanita tersebut masyatahuma hewan ternaknya. Fasaqa Musa lirmar'ataini masyatahuma. Nabi Musa memberikan minum ke hewan ternak kedua wanita tersebut. Tsumma tawalla, kemudian beliau berlalu ila dhilli syajaratin, ke mana? Di bawah pohon yang rindang, cari tempat untuk berteduh, yang teduh, tiup-tiupan. Fastadalla biha, maka Nabi Musa pun duduk berteduh di bawah pohon yang rindang. Wa qala, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni, duhai Tuhanku, inni sesungguhnya aku mustakirun, sangat-sangat fakir, sangat-sangat butuh. Ila ma tasuku ilayya, kepada sesuatu yang engkau berikan kepadaku, khairin kana, berupa kebaikan apapun itu. Katanya artinya apa? Kata'ami, seperti makanan, wakana qadishtadda bihil ju' itu lapar, dan Nabi Musa sudah sangat lapar. Ya, tadi sudah dari Mesir menuju ke Madian sampai mendapati sumber air, ya. Beliau sangat-sangat lapar. Gak punya bekal, gak punya apa-apa. Ketika kita dalam kondisi sudah la haula wala quwata illa billah, mungkin sakit yang sudah sangat parah, mungkin kondisi keuangan yang sudah sangat gak ada, mungkin kesulitan yang sudah sangat, maka baca doa Nabi Musa ini. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Insyaallah pasti Allah kabulkan. Coba baca sama-sama. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa ini menunjukkan kita memang sangat fakir, sangat butuh pada Allah. Ya Allah, bantu ya Allah. Gimana ini ya Allah, token sudah bunyi-bunyi, gak ada uang buat beli token. Ya sudah habis. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini Nabi Musa sudah dalam kondisi sangat lemah, lapar, di kota asing yang beliau baru datang, gak ada sanak, gak ada keluarga, gak ada teman, gak ada rela, gak ada rekan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian ayat 25, Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Faja'at ihdal mar'ataini, faja'at, maka datanglah, ihdal mar'ataini, salah satu dari dua wanita tersebut, allataini, yang saqo, telah memberi minum, lahuma, kepada mereka berdua, yang telah Nabi Musa bantu untuk ambil air minum untuk hewan ternaknya. Tasiru ilaihi, ia berjalan menuju Nabi Musa, fi hayain, dengan malu-malu. Haya artinya malu. Kalau haya, kehidupan. Kalau pakai hamzah, haya, malu. Kalau hayat pakai tak marbutoh, kehidupan. Wanita ini datang menuju Nabi Musa malu-malu.
Ia mengatakan apa? Inna abi, sesungguhnya ayahku yada'uka, memanggil Anda, liyu'tiyaka, untuk memberikan kepadamu, ajroma sakoitalana, upah atas kau telah bantu kami untuk mengambil air untuk hewan ternak. Jadi ayah memanggil kita untuk mau diberikan imbalan. Famadha Musa ma'aha ila abiha, maka Nabi Musa berjalan bersama wanita tersebut menuju ke rumah ayahnya. Falamma ja'a abaha, falamma, maka ketika ja'a, telah datang, abaha, kepada ayahnya, wa qassa, dan menceritakan, alaihi, kepada ayahnya tersebut, qasasahu, kisahnya Nabi Musa, ma'a Fir'aun wa qaumihi, beserta Fir'aun dan kaumnya. Qala lahu abuha, maka ayah wanita tersebut berkata kepada Nabi Musa. Qala lahu abuha, la takhaf, jangan takut. La takhaf, najauta, engkau telah selamat, minal qaumil zalimin, dari kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim? Wahum, mereka adalah Fir'aun wa qaumuhu, dan kaumnya. La sultana lahum, di mana Fir'aun tidak memiliki kekuasaan di ardina, di negara kami ini, di Madian. Baik. Saya bacakan lagi. Faja'at ihdal mar'ataini allataini saqalahuma tasiru ilaihi fi haya'in, qalat inna abi yad'uka liyu'tiyaka ajra ma saqaita lana. Famadha Musa ma'aha ila abiha, falamma ja'a abaha wa qassa alaihi qasasahu ma'a fir'auna wa qaumihi, qala lahu abuha la taqaf, najauta minal qaumil zalimin, wa hum fir'aun wa qaumuhu id la sultana lahum bi ardina. Maka ketika itu datanglah salah satu dari dua wanita yang telah dibantu Nabi Musa diambilkan air untuk hewan ternaknya. Wanita tersebut mendatangi Nabi Musa berjalan dengan langkah malu-malu. Ia mengatakan, sesungguhnya ayahku mengundang Anda untuk memberikan imbalan atas bantuan yang telah engkau berikan kepada kami, yakni memberi minum kepada hewan ternak. Maka kemudian Nabi Musa menuju rumah menemui ayahanda wanita tersebut. Maka ketika menjumpai ayahanda wanita tersebut, yakni dalam hal ini adalah Nabi Syu'aib alaihissalam, maka Nabi Musa menceritakan perihalnya kenapa bisa sampai di kota Madian. yakni beliau telah tidak sengaja dalam rangka membantu kaumnya, beliau telah menampar seorang Kibti sehingga langsung mati seketika. Maka kemudian Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dibunuh, sehingga Nabi Musa keluar dari Mesir menuju Madian. Maka apa yang dikatakan oleh ayahanda dari wanita tersebut, yakni Nabi Syu'aib alaihissalam, la takhaf, jangan takut, najauta minal qaumil zalimin, sungguh engkau telah selamat dari kaum yang zalim, yakni Fir'aun dan bala tentaranya.
Karena di sini sudah bukan lagi negara kekuasaan Firaun. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Qalat ihdal mar'ataini li abiha. Qalat berkata ihdal mar'ataini, salah satu dari dua wanita tersebut, li abiha kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku. Jadi kalau manggil ayah dalam bahasa Arab bukan hanya ya abi. Boleh ya abi, boleh ya abati. Wahai ayahku. Ya abati, wahai ayahku. Istajirhu. Jadikanlah ia pegawaimu, wahai ayahku. Liyara'alaka masyataka, untuk menggembala hewan-hewan ternakmu, wahai ayahku. Inna khaira man tastajirhu, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau angkat jadi karyawan, yang engkau berikan upah, lirra'yi, untuk bisa menggembala, al-qawiyyu, orang yang kuat, ala hifdzi masyiatika, orang kuat yang bisa menjaga hewan-hewan ternak tak, al-amin, yang dapat dipercaya, alladzi la takhafu khiyanatuhu, yang mana engkau tidak khawatir akan dikhianati, bima ta'manhu alaihi, atas apa yang engkau percayakan kepada dia. Jadi dalam ayat ini seorang wanita, seorang putri ayahnya, ia memberikan masukan, saran kepada ayahnya bahwasannya, wahai ayahku, laki-laki ini angkat saja jadi pegawaimu untuk kemudian bisa menggembala kambing-kambing yang kita miliki. Karena anaknya, putrinya ini berpendapat bahwasannya Nabi Musa ini adalah al-qawiyul amin. Beliau memiliki badan yang sehat, yang kuat, yang bisa menjaga hewan-hewan ternak ini, dan al-amin, dapat dipercaya, dia tidak mengkhianati kepercayaan yang engkau berikan. Maka apa sikap yang diambil oleh sang ayah yang bijak atas ide, masukan, saran dari putri tercintanya? Qala inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hataini. Nabi Musa kasihan, jauh, gak ada rumah, sudah pergi meninggalkan negaranya, gak bawa bekal, gak punya apa-apa, fakir. Maka putrinya tadi menyarankan ayahnya untuk Nabi Musa ini dijadikan pegawainya. Ini. Maka sikap sang ayah mengatakan, qala syaikhu li Musa. Bapak tua ini berkata kepada Nabi Musa, ini sesungguhnya aku uridu, ingin, an uzawwijaka, mengawinkan kamu, ihda bnatayya hataini, dengan salah satu dari kedua putriku ini. Ala antakuna ajiran li fi ra'yi masyiyati, yang mana engkau akan kunikahkan dengan putriku, dan sebagai maharnya, apa maharnya? Nabi Musa nggak bawa apa-apa.
sebagai maharnya engkau harus menggembala kambing-kambingku ini sama nia sinin, sama nia 8 sinin tahun, 8 tahun. Maharnya adalah Nabi Musa merawat, menjaga, mengembalakan kambing-kambing Nabi Syuaib selama 8 tahun lamanya. Muqabila dzalik, sebagai timbal baliknya. Sama nia 8, sama nia sinin. 8 tahun. Hijaj artinya sana, sinin. Fa'in akmalta asyra sinin, jika engkau teruskan, sempurnakan sampai 10 tahun, fa ihsanun min indik, itu adalah ihsan, kebaikan dari dirimu. Wa ma uridu, dan aku tidak menginginkan an asyukka alaik, memberatkanmu, bija'liha asyrad, dengan mewajibkan 10 tahun. Aku gak mau memberatkan untuk 10 tahun, jadi 8 saja. Tapi kalau mau disempurnakan 10 tahun, maka itu ihsan darimu. Satajiduni, engkau akan mendapatiku insya Allah minas shalihin, termasuk orang-orang yang saleh, fi husnis suhbah, dalam pergaulan nih, dalam fi husnis suhbah, dalam hubungan relasi ini, yakni beliau menjaga dengan sebaik-baiknya, wal wafa, dan juga setia atau jujur atau memenuhi janji, bima qultu, atas apa yang aku katakan. Jadi respon dari Nabi Syuaib dari usulan putrinya, malah beliau mau menikahkan Nabi Musa dengan salah satu dari kedua putrinya. Dengan mahar apa? Untuk beliau dijadikan pegawainya mengembala kambingnya selama 8 tahun. Tapi kalau Nabi Musa mau ditambahkan 2 tahun lagi menjadi 10, maka itu adalah ihsan dari Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Syuaib tidak mau memperberat atau memberatkan beliau. Qala dzalika baini wa bainak. Qala Musa, Nabi Musa berkata, dzalikal ladzi qultahu, apa statement yang telah engkau lontarkan tadi, qaimun baini wa bainak, ini sudah menjadi MOU kalau sekarang ya, MOU antara aku dengan engkau. Ayyul muddataini aqdiha fil amali, mana di antara 2 tempo waktu tadi, apakah 8 ataukah 10, aqdiha fil amal, yang aku kerjakan, akun qad wafaituka, maka aku telah memenuhi janjiku atau memenuhi syaratnya. Mau saya kerjakan 8 atau 10, berarti saya telah memenuhi janji atau MOU yang sudah kita sepakati. Fala utaliba biziyadatin alaiha, maka jangan aku dituntut untuk menambah lebih dari itu. Fala utaliba biziyadatin alaiha, maka di kemudian hari nanti jangan kemudian aku dituntut untuk melebihi dari itu, dari 8 atau 10. Kalau misalnya Nabi Musa mengerjakan 8, ya saya jangan dituntut untuk menambah 2. Kalau saya lebihkan, lengkapkan menjadi 10, jangan saya dituntut lagi untuk menambahnya. Wallahu ala ma naqulu wakilun. Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, sebagai pencatat ya. Hafizun yuraqibuna, sebagai saksi, sebagai hafiz yang mengawasi MOU antara saya dengan Anda.
Wa ya'lamu dan Allah Maha mengetahui ma tu'aqibuna ilaihi apa yang telah kami akadkan bersama. Akad antara Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam ayat ini, diantara faedahnya adalah yang pertama al-iltija'u ilallah tariqun najati fid dunya wal akhirah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jalan kemenangan, jalan keberhasilan agar kita selamat di dunia maupun akhirat. Apa saja kesulitan, permasalahan yang kita hadapi saat ini, sekarang semuanya serba naik, ghalal as'ar, harga-harga naik semuanya. Kesulitan apapun itu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kita semua, ni'mal wakil, sebaik-baik penolong buat kita. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kayak Nabi Musa ini, beliau kembalikan, berdoa kepada Allah, saya pasrahkan semua urusanku kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Turunkan kepadaku pertolonganmu. Jadi kembalikan semua kesedihan, kesusahan, kegundahan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Qudil Qur'an. Faedah yang kedua, hayaul mar'atil muslimah. Haya seorang wanita muslimah ya yang memiliki rasa malu, haya. Jadi kita sebagai seorang muslimah harus memiliki malu sebagai akhlak kita, sebagai perisai kita. Hayaul mar'atil muslimati sababu karamatiha wa uluwi sya'niha. Malunya seorang wanita muslimah ini adalah merupakan kemuliaannya dan sebab Allah mengangkat derajatnya. Maka kita harus malu untuk mengambil haknya orang lain, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat maksiat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kita harus memiliki rasa malu. Tapi malu harus ditetapkan pada tempatnya. Jangan sampai, ayo pergi kajian hari Kamis, nggak mau, saya malu, ngajiku masih belepotan. Ini malu yang tidak benar, malu yang tidak sesuai SOP. Malunya adalah saya malu kalau saya nggak bisa ngaji. Datang mengaji ditegur banyak salahnya nggak apa-apa. Di situ tahu yang benar. Nah kalau di sini kan ya waktunya terbatas dengan banyaknya jamaah yang hadir sehingga ya la yudraku kulluhu ya la yutraku julluhu, apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya tidak kita tinggalkan semuanya. Sehingga kalau masih merasa kurang, haus, nanti belajar lagi di hari yang lain. Misalnya di hari Rabu bersama Ustazah Ummu Afif, atau mau yang private intensif lagi, ada di Al-Farohidi juga dengan metode Umi, yang mana 3 bulan dijamin sudah bisa baca dengan benar, insya Allah. Ada garansinya, tapi harus mengikuti dengan tertib dan disiplin, gak boleh bolong. Kalau bolong garansinya hangus, ya. Jadi yang mau baca dengan benar, ya. Jadi malah yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Jadi jangan malu. Saya malu, saya bacaanku masih belepotan. Ini malu yang bagus.
sehingga membuat kita sadar, oh berarti saya harus belajar. Bukan malu nggak mau belajar, saya nggak mau belajar, malu. Nah, ini malu yang tidak pada tempatnya. Jadi seorang wanita, baik masih gadis, baik sudah punya anak, sudah nenek-nenek, semuanya wanita muslimah harus memiliki perisai malu dalam dirinya. Masa keluar rumah nggak pakai hijab, apa nggak malu itu? Masa keluar rumah pakai baju seksi, apa nggak malu itu? Apa anggota tubuhnya dipelototin lawan jenis? Jadi kita harus punya rasa malu. Sebagaimana putri-putri Nabi Syuaib alaihissalam, beliau sangat-sangat memiliki malu dalam dirinya, sehingga ambilkan air pun tunggu antrian paling akhir agar tidak desak-desakan dengan kaum laki-laki. Sangat menjaga adab-adab wanita muslimah. Kemudian faedah yang ketiga, musyarakatul mar'ah birra'yi. Wanita itu boleh untuk peran aktif memberikan pendapat, sebagaimana putri dari Nabi Syuaib. Jadi kita jangan, saya wanita nggak mau ngasih usul, ngasih saran, ngasih pendapat, saya malu. Tapi wanita silakan untuk berpartisipasi, urun rembuk, memberikan masukan, pendapat. Wa'tima di ra'yiha ingkana sawaban amrun mahmud. Dan pendapatnya dari wanita muslimah itu bisa juga diambil, bisa diterapkan apabila pendapatnya itu relevan, pendapatnya itu cocok dan benar. Maka ini adalah suatu masukan, pendapat yang terpuji. Tentunya ketika kita sebagai wanita memberikan masukan, saran, kita jaga adab-adabnya, apalagi misalnya di majelis atau di forum, maka kita jaga adab kita ketika mau memberikan usul dan juga masukan. Kemudian berikan masukan yang baik, jangan masukan yang kemudian menimbulkan banyak mafsadah atau keburukan. Kemudian faedah yang keempat, al-quwwatu wal amana sifatul mas'ul an-najih. Kuwah yakni memiliki kekuatan dalam diri, dan juga sifat amanah. Kedua sifat tersebut adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang berintegritas, orang yang memiliki kapasitas, orang yang sukses. Jadi kita kalau mau sukses, salah satunya miliki integritas dalam diri kita dengan apa? Kita sebagai orang yang memiliki power, memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Apa saja? Kekuatan fisik. Kayak Nabi Musa, kuat untuk misalnya mengangkat air. Kemudian kekuatan berpikir, kita kalau memiliki ide, saran, gagasan itu bagus. Ya. Kemudian kekuatan finansial juga bagus. Ketika dibutuhkan dana untuk dakwah, untuk hal-hal positif, ya, kita memiliki kekuatan tersebut. Kekuatan iman tidak kalah penting. Jadi dua hal ini kalau dimiliki seseorang, maka dia adalah orang yang sukses, orang yang profesional dan memiliki kredibilitas serta integritas. Yakni dia memiliki kekuatan, power, kuat, dan juga amanah, dapat dipercaya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau memiliki kuat, al-qawi, al-amin, memiliki power dan juga dapat dipercaya.
Sehingga kalau kita bertanya bagaimana sih orang yang berintegritas itu? Ya, dia memiliki quwwah wal amanah, al-qawiyul amin. Tentunya rezeki masing-masing orang berbeda kekuatannya. Ada yang memiliki kekuatan di physically, ada yang memiliki kekuatan di imannya lebih kuat, ada orang yang memiliki kekuatan di kesabarannya lebih kuat, ada yang memiliki kekuatan di ilmunya lebih kuat dan kebijaksanaannya. Ya, dan senantiasa kita miliki sifat al-amin, dapat dipercaya. Ketika kita diberi amanah, baik amanah katakanlah ketua majelis taklim harus amanah. Membimbing ibu-ibu majelis taklim harus amanah dalam menyampaikan ilmu ilmiah, tidak boleh sembunyikan ilmu atau mengajarkan ajaran yang sesat atau salah. Maka inilah al-amin, ajarkan yang benar. Apapun jabatan yang kita pegang, maka kita harus memiliki sifat al-qawiyyu al-amin, yakni amin, dapat dipercaya. Kemudian faedah yang terakhir, jawazu an yakunal mahru manfa'ah. Diperbolehkan mahar itu tidak harus berupa tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang. Boleh mahar berupa manfaat. Di antaranya jasa ini kan. Jasa itu kan manfaat ya, bisa kita pegang, tidak bisa. Beda dengan maharnya apa? Al-Quran, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Maharnya apa? Emas 200 gram, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Ini hal yang konkret. Tapi kalau mahar berupa jasa atau manfaat itu kan hal yang abstrak, ya kan? Nggak bisa kita raba, nggak bisa kita lihat. Tapi namanya mahrul manfaat, mahar berupa manfaat. Jadi kalau misalnya ada yang mau menikah, ini calon suaminya tidak ada apa-apa, bisa memberikan mahar berupa manfaat. Misalnya, kau harus mengelola toko saya, misalnya, Muudin misalnya punya toko, selama Samaniyah Hijaj 8 tahun, misalnya, tanpa digaji, itu sebagai maharnya. Ya, atau digaji berapa dengan sesuai MOU-nya. Maka ini boleh mahar berupa manfaatnya, ya. Pernikahannya sah, tetap sah, hanya dia menjadi orang yang berkhianat, tidak memenuhi janjinya, ya. Bahkan misalnya mahar itu boleh dikredit, boleh diutang, boleh dikredit. Misalnya maharnya berapa? Maharnya 1 M, misalnya belum ada uang 1 M, kredit ya. Dicicil selama 10 tahun misalnya, boleh. Iya, boleh. Ya, tapi ya kalau daripada mengutang-utang maharnya ya mudahkan sajalah. Ya. Dijadikan mahar. Alangkah baiknya tidak, karena bagaimana kita mau menjalin atau melakukan ibadah tapi dengan sumber yang katakanlah syubhat, ya, sehingga agar pernikahan berkah, ya, aisaruhunna mu'nah, kata Nabi SAW, yang memudahkan maharnya, nggak menyulitkan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, ya. Karena wanita yang berkah, wanita yang barokah diantaranya adalah kata Nabi SAW, aisaruhunna mu'nah, yang maharnya itu memudahkan. Nah, memudahkan itu ya tidak memperberat, biar nggak masyaqqah. Kayak tadi Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, maharnya 8 tahun saja. Kalau lebih dari itu saya khawatir memberatkan. Ya. Baik, kajian dari tafsir surah Al-Qasas ayat 22 sampai dengan 28. Insya Allah kita
lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada ayat selanjutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam.